Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamida, NRP 2103181040. Di sini saya dari kelas 2D3 Teknik Informatika B. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan tim Dita Fania Budianti, NRP 2103181056, dan Nova Andrea Saputra, NRP 2103181060. Di sini saya akan membahas tentang bab 15, data mining, dengan dosen pengajar Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas yaitu adalah yang pertama, ada model data mining, yang kedua, tahapan dalam data mining, yang ketiga, fungsionalitas dalam data mining, kemudian yang keempat, teknik-teknik data mining. Selanjutnya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Kemudian, untuk pendahuluannya, data mining. Data mining itu diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi yang berguna dalam potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit. Nah, dalam suatu basis data, banyak istilah lain dari data mining yang dikenal luas seperti knowledge, mining from database, knowledge extraction, data archeology, data drifting, dan lain sebagainya. Ya kan? Setelah itu, model data mining. Jadi, model data mining itu dapat dikembangkan dalam teknologi data mining itu sendiri. Nah, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data. Jadi, menurut IBM, model data mining itu dibagi menjadi dua, yaitu verification model dan discovery model. Selanjutnya, kan tadi ada dua model, verification model dan deviation model. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu verification model. Nah, verification model itu adalah model yang digunakan untuk perkiraan hipotesis. Jadi, dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Jadi, dari data-data yang ada itu, jadi diambil untuk dilakukan perkiraan. Nah, penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan hipotesis dan permasalahan pada data yang meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Untuk selanjutnya, sebagai contoh misalnya ya, dalam bidang pemasaran, sebelum sebuah perusahaan mengeluarkan suatu produk baru ke pasaran, perusahaan tersebut harus memiliki informasi tentang kecenderungan pelanggan untuk membeli produk yang akan dikeluarkan. Kemudian discovery model. Model ini, jadi kan tadi kita sudah membahas model satunya. Sekarang kita akan membahas discovery model. Nah, model ini berbeda dengan verification model. Nah, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting, ya kan? Informasi-informasi penting itu adalah informasi yang sangat penting mungkin dan bisa jadi itu tersembunyi. Informasi penting itu tersembunyi, maka discovery model itu bisa mengetahuinya gitu. Data-data yang ada kemudian itu dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola tren yang ada. Nah, jadi seperti itu. Dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari penggunaan fasilitas temuan ini. Oke, next. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Jadi, untuk memperoleh efektivitas dalam data mining itu, seseorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan tersebut antara lain sebagai berikut. Jadi, penanganan sebagai tipe data. Karena ada bermacam data dan basis data yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seseorang mungkin saja berpikir bahwa
suatu sistem knowledge discovery itu harus bisa melakukan proses data mining yang efektif terhadap berbagai jenis data. Selanjutnya, banyak aplikasi basis data memuat tipe data yang kompleks seperti data terstruktur, objek data kompleks, data multimedia, data spasial, dan data sementara, data transaksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adanya beragam tipe data, tujuannya itu berbeda dari data mining, maka tidak realistis untuk mengharapkan bahwa suatu sistem data mining itu mampu menangani semua jenis data. Sistem data mining itu harus dikonstruksikan, ya kan? Kemudian, efisien dari algoritma data mining. Di sini untuk secara efektifnya melakukan ekstraksi informasi dari sejumlah besar data, algoritma yang digunakan untuk mewujudkan haruslah efisien. Basis data yang besar, yaitu waktu eksekusi dari algoritma tersebut haruslah sesuai dengan realistis untuk data dengan ukuran besar. Oke, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Jadi, informasi yang diperoleh harus secara akurat, harus secara fakta, tidak asal. Dari basis data dan berguna untuk aplikasi terkait. Nah, kekurangan ketidaksempurnaan itu yang ada haruslah dapat diekspresikan dengan suatu ukuran yang pasti dalam bentuk aturan-aturan kuantitatif dan perkiraan-perkiraan yang masuk akal. Noise, the data dan data yang tidak diperlukan harus ditangani dengan rapi dalam sistem data mining. Selanjutnya, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Di sini, berbagai macam jenis informasi dapat diperoleh dari sejumlah besar data. Nah, seseorang mungkin ingin menguji informasi yang diperoleh dan sudut pandang yang berbeda, dan menampilkannya dalam bentuk yang berbeda. Hal ini menuntut kita untuk mengekspresikan permintaan data mining dan informasi yang diperoleh interface yang baik, sehingga program dapat digunakan oleh para pemakai biasa, bukan ahli, dan hasil yang diperoleh dapat dimengerti serta langsung digunakan oleh pemakainya. Nah, memperoleh informasi dari sumber data yang berbeda. Dengan adanya local area network seperti LAN, local area network itu hanya untuk sebagai area saja, untuk satu area saja, dan WAN, wide area network itu agak luas daripada LAN. Kemudian yang tersebar secara luas, termasuk internet, maka terhubunglah berbagai sumber data yang terdistribusi. Di lain pihak, data mining bisa membantu mengungkapkan informasi-informasi yang ada pada suatu basis data yang heterogen, di mana hal tersebut sulit untuk diwujudkan dengan sebuah sistem query sederhana. Selanjutnya, proteksi dan keamanan data. Nah, di sini ketika data dapat diperlihatkan dari beberapa sudut pandang dan dalam level abstrak yang berbeda, hal ini akan mengancam tujuan dari proteksi dan keamanan data, dan pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan informasi sangatlah penting untuk mempelajari apakah penemuan informasi yang berguna itu akan mengakibatkan pelanggaran kerahasiaan dan ukuran keamanan itu yang diperlukan untuk menghalangi akses data yang bersifat sensitif. Jadi data itu sebenarnya sangat sensitif ya. Jika kita seperti hal contohnya kita mengisi data saja salah, jadi langsung sensitif. Apa yang keluar error gitu, seperti itu ya. Nah, tahapan dalam data mining. Proses persiapan data ini sendiri dapat mencapai 60% dari keseluruhan proses dalam data mining. Nah, adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain, jadi seperti ini tahapan yang harus kita lalui ya. Dari sini ya, dari sini kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke data. Jadi ini ke atas ya, dari data naik lagi menjadi tahap ini tahap data, kemudian akan diproses dan transformasikan, kemudian di data mining, kemudian setelah itu akan
dikeluarkan. Nah, basis data relasional itu ya, dewasa ini hampir semua data bisnis disimpan dalam basis data relasional. Sebuah model basis data relasional itu dibangun dan diserangkaikan serangkaian tabel. Setiap tabel itu disimpan sebagai sebuah file. Nah, sebuah tabel relasional itu terdiri dari baris dan kolom. Kebanyakan model basis data relasional itu saat ini dibangun di atas lingkungan OLTP. Nah, kemudian yang kedua ada ekstraksi data. Di sini ada data-data yang dikumpulkan. Jadi data-data dari sekian banyak data itu dikumpulkan. Proses transaksi seringkali ditempatkan pada lokasi yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan dari sistem yang untuk dapat mengumpulkan data secara cepat. Dan yang ketiga ada transformasi data. Di sini transformasi data itu melakukan peringkasan data dengan mengasumsikan bahwa data telah tersimpan dalam tempat penyimpanan tunggal. Nah, pada langkah akhir, data telah diekstrak dari banyak basis data ke dalam basis data tunggal. Jadi, data yang sekian banyaknya itu dijadikan satu. Nah, satu data itu dinamakan data tunggal. Selanjutnya untuk pembersihan data. Nah, data-data yang telah terkumpul diekstrak. Nah, selanjutnya akan mengalami proses pembersihan. Jadi, tidak asal memasukkan gitu ya. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Proses pembersihan data itu dilakukan untuk membuang record yang keliru. Jadi kan dari sekian banyaknya data yang masuk, kemudian diekstraksi. Nah, kemudian setelah diekstraksi itu mengalami pembersihan. Nah, siapa tahu pada saat proses ekstraksian itu ada record-record yang keliru. Maka dari itu perlu kita dibersihkan. Nah, kemudian bentuk standar. Nah, di sini selanjutnya setelah data mengalami proses pembersihan, maka data ditransfer ke dalam bentuk standar. Bentuk standar adalah bentuk data yang akan diakses oleh algoritma data mining. Bentuk standar ini biasanya dalam bentuk spreadsheet-like. Nah, kemudian reduksi data dan fitur. Nah, setelah data berada dalam bentuk standar spreadsheet, perlu dipertimbangkan untuk mereduksi jumlah fiturnya. Ada beberapa alasan yang mengurangi jumlah fitur dalam spreadsheet kita. Sebuah bank mungkin mempunyai ratusan fitur ketika hendak memprediksi risiko kredit, menjalankan algoritma, kemudian menjalankan algoritma. Setelah semua proses di atas dikerjakan, maka algoritma data mining itu sudah siap untuk dijalankan. Oke. Fungsionalitas dalam data mining. Nah, di sini kebutuhan akan data mining itu semakin kesini, semakin teknologi semakin canggih itu dirasakan dalam berbagai bidang. Dari teknologi yang semakin canggih ini data mining itu sangat dibutuhkan. Nah, karena data mining itu bersifat dependen terhadap aplikasi terkait, ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka tekniknya data mining itu yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Nah, minimum association rule. Jadi, minimum association rule itu merupakan pencarian aturan-aturan, ya kan, hubungan antar item dari suatu basis data transaksi atau basis data relasional telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat basis data. Nah, tugas utamanya dari mining association rule ini itu adalah menemukan suatu hubungan antar item dalam bentuk seperti ini. Ya, bentuknya itu seperti ini nanti. Nah, jadi A1A ini ya kan berubah menjadi ini, kemudian di mana A jadi melakukan looping, ya kan? Dan seperti ini terusnya. Ada ini semua ini merupakan himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, ya, dari suatu himpunan
data transaksi seseorang memungkinkan menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seseorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Oke, untuk generalisasi pencatatan dan karakteristik data multi-level. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungan dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi pencatatan data ini. Contohnya yaitu item relasi dalam suatu basis data sales mungkin saja mengandung atribut label primitif tentang informasi item seperti nomor item, nama item, tanggal pembuatan, dan lain sebagainya. Klasifikasi data. Nah, jadi aplikasi lain yang penting dari data mining itu adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Jadi, sebagai contoh ya, sebuah dealer mobil itu ingin mengklasifikasikan pelanggannya menurut kecenderungan mereka untuk menyukai mobil jenis tertentu. Sehingga para sales yang bekerja di situ akan mengetahui siapa yang harus didekati, keamanan katalog mobil jenis baru harus dikirim. Sehingga hal ini akan sangat membantu dalam hal promosi. Selanjutnya aplikasi lain yang penting dari data mining itu adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Sebagai contoh ya seperti tadi. Kemudian analisa klaster. Di sini pada dasarnya clustering itu terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Misalnya sekumpulan objek, komoditi pertama-tama kelas dan lalu menjadi sebuah himpunan aturan-aturan yang dapat diturunkan berdasarkan suatu klasifikasi tertentu. Oke, selanjutnya pencarian pola sekuensial. Nah, di sini fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Anggaplah kita memiliki suatu basis data yang ukurannya besar, yaitu basis data transaksi, di mana setiap transaksi itu terdiri dari nomor pelanggan, waktu transaksi, dan item-item yang ditransaksikan. Nah, selanjutnya untuk teknik-teknik data mining. Di sini, oleh karena itu maka perlu dilakukan studi-studi terkait untuk menemukan metode data mining baru untuk suatu teknik integrasi. Jadi, di sini itu tekniknya itu seperti jenis basis data yang akan dijadikan objek. Suatu sistem data mining dapat diklasifikasikan menurut jenis basis data, di mana proses data miningnya itu tersebut dilakukan sebagai contoh sebagai sistem adalah relational data miner. Jika sistem relasional atau suatu object oriented data miner, bila informasi diperoleh dari basis data yang berorientasi pada objek. Kemudian jenis informasi yang hendak dicari. Beberapa jenis informasi yang dapat dihasilkan proses data mining ini termasuk association rules, characteristic rules, classification rules, discriminant rules, clustering, sequential patterns, dan deviation analysis, dan selanjutnya. Maksudnya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini teknik yang hendak digunakan. Jadi cara klasifikasi yang lainnya itu adalah berdasarkan teknik yang digunakan. Misalnya dikategorikan berdasarkan metode kendalinya, seperti autonomous knowledge miner, data driven miner, query driven miner, dan interactive data miner. Dapat juga dikategorikan berdasarkan pendekatan yang dipakai, basic mining, statistik, and mathematical basic mining, integrated approach mining, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada market basket analysis. Nah, fungsi association rules itu sering disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi
dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjanya. Nah, fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran desain katalog. Selanjutnya ada definisi umum, ya. Misalkan ini merupakan suatu himpunan dari literal yang disebut dengan item-item. Kemudian misalkan ini lagi itu merupakan suatu himpunan dari transaksi di mana untuk setiap transaksi itu menggunakan himpunan seperti ini. Suatu himpunan item atau seperti ini disebut dengan item set. Jadi suatu transaksi T memuat suatu item X. Jika X seperti ini, itu setiap item X diasosiasikan dengan suatu himpunan transaksi TX. Nah, TX-nya tadi itu sama dengan ini, ya, yang merupakan himpunan support sub X dari item set X sama dengan TX/D. Di dalam setiap item ada nilai-nilai yang menyatakan besaran item terjual. Nah, jadi seperti ini bentuk transaksi database-nya, ya kan? Di sini ada item A, item B, item C, item D. Di sini T1, T2 sampai T dengan T10 itu berisikan angka semua. Jadi item A itu muncul dalam 3 transaksi. Jadi item A itu muncul dalam 3 transaksi, ya kan? Yaitu TA, ya kan? TA yakni ditransaksi oleh T1, T3 dan T8. Jadi di sini ini muncul item A itu muncul 1, ini T3, kemudian T1, kemudian dengan item B itu muncul di T9, kemudian di item C itu muncul di T1, T2 dan T3, T4, T5, T6, T9, T7 maaf, T7, T8, T9. Nah, kemudian item D itu muncul tidak muncul dikecuali T2 dan T7 ya. Oke, selanjutnya. Jadi sub A itu TA per D, ya kan? Itemnya ya kan 3/10. Jadi berapa? 0,3, ya kan? Jadi sesuai seperti tadi, ya kan? Jadi dibagi dengan D, ya kan? Dibagi dengan D, ya kan? Ini. Jadi hasilnya ini. Nah, kombinasikan CD muncul di dalam 5 transaksi TCD. Yang ini di transaksi T1, T3, T5, T6 dan T9. Sub CD TCD per D. Berarti kan tadi ada 5, ya kan? TCD-nya itu ada 5 per D 10. Ada 10 kan? Ada T1, T2 itu banyaknya kan ada 10, T10, T10. Itu dibagi itu. Nah, sama dengan 0,5. Kemudian, frekuensi item set itu didefinisikan sebagai item set di mana supportnya lebih besar atau sama dengan main support yang merupakan ambang yang diberikan oleh user. Jika main support diberikan oleh user sebagai ambang adalah 0,2, maka frekuensi item set adalah semua item set yang supportnya besar sama dengan 0,2, yakni AC, DAC, AD, CD, ACD. Selanjutnya untuk sub ya sama ya seperti tadi. Kemudian ini dari sini itu di frekuensi item set bisa dibangun kaidah seperti ini, ya kan? Hasil iterasinya maka seperti ini. Kemudian suatu database transaksi customer, misal keranjang, di mana setiap transaksi itu salah satunya himpunan item produknya. Jadi ini customer 1 berisi milk, eggs, berisi susu, telur, gula dan roti. Di sini customer 2 itu ada susu, telur, ada sereal, ada roti. Kemudian di customer 3 itu ada 2, ada telur dan ada gula. Nah, itu semua itu merupakan transaksi, ya kan, merupakan himpunan item-item, ya kan, diumpamakan seperti ini. Kemudian grup item-item yang sering dibeli secara bersama-sama, yaitu ini, ya kan, bentuk transaksi keranjang belanja.
Jadi dari tadi itu kan ada item, ada seperti gula, custom 1 ada gula, ada telur. Jadi kita pilih, kita lakukan pendataan mana customer yang sering dibeli. Maksudnya produk mana yang sering dibeli oleh customer. Nah, setelah itu mengekstraksikan informasi perilaku pembelian. If pembelian bir dan sosis, misalnya ini. Kemudian juga membeli monster dan peluangnya itu tinggi. Nah, dari situ yang peluangnya itu tinggi itu masuk ke data tersebut. Kemudian untuk mengekstraksi informasi perilaku pembelian. Jika membeli bir dan sosis, kemudian juga membeli monster dengan peluang tinggi. Informasi yang ditindaklanjuti yaitu bisa menyarankan tata letak toko yang baru dan campuran bentuknya. Bisa menyarankan produk apa yang diletakkan dalam promosi. Bisakah kita membuat hipotesa? Ini berjalan hipotesanya. Nah, dasar kaidah asosiasi, kan? Aplikasi, analisis data, keranjang pasar, pemasaran silang, rancangan katalog, analisis isolator dan clustering klasifikasi tersebut. Nah, format penyajian kaidah asosiasi itu yang biasanya popok, ya kan? Seperti ini, ya kan? Beli popok, beli bir, ini sekian dapatnya. If jika membeli popok kemudian membeli bir, dalam 60% kasus popok dan bir itu dibeli bersama-sama dalam 0,5% dan baris-baris dalam database. Jadi penyajiannya lainnya itu digunakan dalam buku Han. Beli X popok, ya kan, beli X bir 0,5% dan 60%. Jadi udah dijelaskan ya 60% itu apa, kemudian 0,5% itu apa. Jadi 0,5%-nya itu popok dan bir yang dibeli secara bersamaan. Kemudian major itu mengambil XDB grade X A 1% 75%. Oke, selanjutnya tetap di dasar kaidah asosiasi. Jadi antecedents left, ya kan, left hand side LHS body, yang kedua consequent right hand side atau RHS head. Kemudian yang ketiga ada support frekuensi dalam berapa besar bagian dari data benda-benda dalam LHS dan RHS terjadi bersama-sama. Confidence, kekuatan jika LHS menjadi bagaimana kira-kira RHS terjadi. Kemudian support menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi. Jadi seperti ini ya. Gambarannya seperti ini, gambaran secara matematikanya itu seperti ini. Kemudian dasar kaidah asosiasi itu ada confidence, ya kan? Confidence itu menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B, ya kan? Jadi seperti ini confidence A, B berisi dengan S, C, dan P, B dari A, kemudian seperti ini, pokoknya himpunannya itu seperti ini, ya kan? Minimum support atau lambangnya dengan ini. Ada high, sedikit item set yang sering, sedikit kaidah yang sah dan sangat sering terjadi. Ada low, banyak kaidah yang sah yang sering terjadi. Kemudian ada minimum confidence atau kita rumuskan dengan ini, tanda ini. High, sedikit kaidah tetapi seluruhnya hampir secara logika true. Low, banyak kaidah, banyak diantaranya sangat atau tak pasti. Kemudian nilai-nilai biasanya itu seperti ini ya, contohnya. Jadi relation format kompaknya itu seperti ini. Oke, selanjutnya support dari suatu sistem. Jumlah transaksi yang memuat minimum support lambangnya itu seperti ini, ya kan? Untuk support frequent item set dengan support lambangnya seperti itu. Nah, di sini ada algoritma a priori, ya kan? Persoalan association rule mining terdiri dari dua subpersoalan, yaitu menemukan semua kombinasi dari item yang disebut dengan frequent item set. Yang kedua, gunakan frequent item set untuk menggenerate aturan yang dikehendaki. Semisal ABC dan AB adalah frequent, maka didapatkan aturan AB. CD dan rasio dari support ABCD terhadap support AB. Sedemikian sama dengan minimum confidence, aturan ini memiliki minimum support karena ABCD adalah frequent.
Nah, algoritma priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke min k akan ditemukan semua item set yang memiliki k item set. Disebut dengan k item set tiap iterasi yang berisi 2 tahap, ya kan? Misal Oracle Data Mining Alpha mempresentasikan himpunan dari frekuensi k item set dan JK adalah himpunan kandidat k item set yang potensial untuk menjadi frekuensi item set. Di sini ada inti dari algoritma a priori. Gunakan frekuensi item set untuk membangun kandidat frekuensi item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Penyumbatan dari a priori itu generasi kandidat. Himpunan kandidat yang besar sekali, ada misalnya 104 frekuensi, satu item set akan membangun 107 kandidat 2 item set untuk menemukan suatu pola yang sering dari ukuran 100. Misal 1 A2, ya kan, seseorang perlu membangun seperti ini. Scan database itu berkali-kali. Dalam praktek, untuk pendekatan a priori dasar jumlah atribut dalam baris biasanya itu lebih kritis ketimbang jumlah baris transaksi. Jadi contohnya seperti ini. 50 atribut masing-masing memiliki 1 sampai 3 nilai. Di situ ada 100.000 baris dan tidak sangat buruk ya. 50 atribut masing-masing memiliki 10 sampai 100 nilai. 100.000 baris itu cukup buruk, ya kan? Perhatian. Satu atribut bisa memiliki beberapa nilai berbeda. Algoritma kaidah asosiasi itu biasanya memerlukan setiap pasangan atribut-atribut sebagai atribut input. Kemudian ada beberapa cara juga untuk mengatasi problem dalam algoritma a priori ini. Nah, perbaikan kinerja a priori ini yang pertama, hitungan item set berbasis khas. Jadi apa itu, ya kan? Jadi suatu k item set yang hitungannya M berhas terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. Reduksi transaksi suatu transaksi yang tidak memuat frekuen k item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam DB atau database haruslah frekuen yang paling tidak satu dari partisi database. Sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan menentukan ambang support suatu metode yang menentukan kelengkapan. Kemudian yang kelima, diberikan database transaksi setiap atau adalah suatu daftar dari item-item yang dibeli. Jadi seperti ini ya, ciri seluruh kaidah dengan minimum support dan confidence. Seperti ini contohnya langkah-langkah untuk mencari nilai minimum supportnya itu seperti ini. Jadi step 1 itu cari support frekuensi item setnya dari himpunan-himpunan item yang memiliki support. Kemudian disebut dengan trik a priori, suatu subset tak hampa dari suatu frekuensi item set haruslah juga suatu frekuensi item set. Artinya jika AB adalah suatu frekuensi item set, kedua A dan B harus juga frekuensi item set, ya kan? Secara iteratif cari frekuensi item set dengan ukuran dari 1 hingga K. Selanjutnya untuk yang step kedua, gunakan frekuensi item set yang membangun kaidah asosiasi. Jika popo atau kacang frekuen, maka bir popo juga frekuen. Setiap transaksi yang memiliki bir popo kacang juga memuat bir popo, ya kan? Jika A, B memiliki support paling tidak A, maka A dan B keduanya itu memiliki support paling tidak A, ya kan? Jika A atau B memiliki support kecil dari A, maka A, B memiliki support lebih kecil dari A. Oke. Pseudocode, ya kan? Pseudocode ini kayak algoritmanya, ya kan? Jadi algoritmanya itu kandidat item set dari ukuran K, LK frekuensi item set dari ukuran K, ya kan? Jadi seperti ini. For kita
for K sama dengan 1, LK tidak sama dengan 0, kemudian akan looping, K-nya plus, do begin akan mengerjakan CK plus 1 kandidat bangun dari LK-nya. For each transaksi T dalam database-nya, do naikkan hitungan dari seluruh kandidat dalam CK plus 1 yang dimuat dalam TLK plus 1. Kandidat dalam CK plus 1 dengan means for. Setelah itu, ini merupakan ilustrasi algoritma a priorinya. Kemudian ini contoh a priorinya, ya. Jadi di sini ada TID itu ada ini ya, ada kodenya. Nah, sini 101, CID-nya juga ada kodenya. Jadi setiap komputer itu ada kodenya ini sama ini. Nah, MS Office itu ada kodenya ini sama ini. Kemudian dan seterusnya. Nah, masing-masing dari mereka itu memiliki harga dan tanggalnya itu berapa. Nah, setelah itu, dalam contoh ini, untuk kaidah asosiasi komputer misalnya, tadi kan komputer hard disk, jumlah seluruh transaksi itu adalah 3 oleh customer 201. 2 kali yakni pada 1.14.99 dan 1.899 itu pada tanggalnya ya. Nah jadi 1.899 dan customer 202 sekali yakni pada 1.2199 pada tanggal sekian. Catatan perhatian customer, jumlah transaksi komputer dan hard disk adalah 1 oleh customer 202 pada tanggal 1 pada bulan Januari tanggal 21 tahun 99. Nah, jumlah transaksi hanya komputer adalah 2 pada ini. Pada 1 bulan 1 tanggal 4 tahun 99 oleh 201 oleh ID 201, ya. Oke, bagaimana dengan komputer MCS Book? Jadi jumlah seluruh transaksi itu adalah 3 oleh customer 2 kali, customer 200. Jumlah transaksi ke komputer dan MCS Book adalah 2 oleh customer 201 dan 202. Jadi jumlah transaksi komputer dan MCSE itu book adalah 2 oleh customer 201 dan 202. Jumlah transaksi hanya komputer adalah 2, kan? Yaitu support dan con. Kemudian, berapa support dari 2 item set komputer dan hard disk? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya jumlah transaksi 2 item set komputer hard disk itu adalah 1, jumlah transaksi keseluruhan adalah 3, support dari 2 item set ada komputer hard disk sekian, jumlahnya 33,3%. Berapa support dari 1 item set komputer? Jawabannya jumlah transaksi 1 item set komputer adalah 1. 2. Jumlah transaksi keseluruhan adalah 3. Jadi support dari 1 item set komputer adalah 2/3 atau 66,6%. Selanjutnya, 2 step dalam kaidah asosiasi itu penambangan. Cari seluruh item set yang supportnya di atas minimum support yang diberikan oleh user. Ketika disebut item set ini, item setnya besar. Untuk setiap item set besar, carilah seluruh kaidah asosiasi dalam bentuk A, ya kan? L min A. Kemudian di mana A dan L min A itu adalah himpunan bagian dari L yang tak hampa. Step 2 adalah gelas yang dikaitkan dengan step 1, ruang pencarian eksponensial dan ukuran dari transaksi database. Nah, jadi hasil perolehannya itu seperti ini ya. Ada sub komputer itu sekian dengan jumlah 66,7%, sub Mac OS 33,3%. Jadi dari tabel yang tadi itu setelah dijumlah itu mendapatkan sekian. Oke. Ini sama dari hasil dari tadi. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Nah, di sini yang soal pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dengan clustering? Jadi jawabannya klasifikasi
Data adalah suatu proses yang menemukan properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasi ke dalam kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering adalah suatu proses untuk pengelompokan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan kemiripan ekstrakelas dan juga minimalkan kemiripan intrakelas. Selanjutnya, apa penerapan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabannya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Kemudian, definisikan support dan confidence untuk ukuran asosiasi. Jadi ada support. Support itu adalah menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence itu menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Itu tadi ada ya contohnya di atas. Di PPT sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk soal yang nomor 4, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau dominan pengetahuan. Jadi jawabannya, karena aturan asosiasi itu mengcapture item atau kejadian dalam berukuran besar yang berisi data transaksi. Oke. Sekian presentasi tentang bab 15 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.